gitu loh. Jadi pengen ubah. Assalamualaikum bunda-bunda. Hari ini Bu Ici sama Ian punya challenge. Challenge-nya adalah tes kepribadian. OMG. Wow, apakah itu ya guys? Oh my god. Ketawa sih. Tes kepribadian. Pertanyaan sulit ini akan ungkap hal mengejutkan dari diri kamu. Ya, Oke. yang pertama, manakah yang kalian pilih? Mampu berbicara dalam berbagai bahasa atau mampu memainkan semua alat musik? 1, 2, 3. Mampu memainkan semua alat musik. Jawaban yang kalian pilih adalah artinya kalian memiliki pikiran analitis dan mampu mengatasi tugas-tugas kompleks. Benar atau enggak? Tugas-tugas kompleks contohnya Yang detail. bersih-bersih. Yang detail. Oh ya, aku ya. Contoh Detail. perfeksionis apa? Iya sih. Misalnya dalam Contoh kecil misalnya pekerjaan. Barusan aku bikin beberapa produk instastory, benar-benar harus sampai ke detail. Sampai produknya nggak boleh kusut, nggak boleh ada benang nyangkut, nggak boleh ada satu kata yang tertinggal gitu. Jadi aku harus selesai dengan sempurna. Iya sih. Kamu? Kalau usah jauh-jauh dari itu, kita berpakaian aja. Misalnya bukan rumahan ya, pakaian misalnya mau ke kantor, mau ada acara sesuatu, pasti pengennya perfect dan tampil maksimal. Asik. pernah nggak kalian jadi konflik karena keperfeksionisan kalian dalam hubungan rumah tangga? Terakhir nih buat rumah ini, yang dia minta apa tuh kemarin dia minta kayak Gucci sesuatu, Gucci bisa. taruh-taruh. Enggak kan untuk nutupin colokan-colokan itu kira-kira ganti Gucci yang gede atau pakai jam yang kan mungkin rumah bagus dulu. Dulu kan kalau misalnya masuk-masuk rumah mewah tuh ada jam gede, jam ini, jam itu gitu-gitu. Itu nggak setuju, Ci? Bukan gak setuju sih, karena kan aku kebanyakan di rumah. Kan suami kan suka keluar, kerja di luar, kemana-kemana. Jadi kan enak dipandang kan tiap hari aku yang di rumah terus. Jadi aku pengen lihat sesuatu yang long gitu. Aku kan mikir juga kalau weekend anak-anak banyak lari-larian. Takut kalau pecah kan sayang-sayang duitnya. Aku mikirnya ke sana sih. Kumpul uang sayang-sayang beli Gucci yang mahal-mahal, puluhan juta, terus tiba-tiba anak-anak lewat. Plok, 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 pecah kan sayang. Jadi aku pengen yang long-long aja. Berarti sifat karakter sama belum tentu semua mulus-mulus aja ya. Tentu. Next, manakah yang akan kalian pilih? Perjalanan ke masa lalu atau ke masa depan? Kalau kalian bisa maju atau mundur? Kalau bisa maju ya maju. Ya, maju dong. Karena kita nggak lihat belakang lagi gitu. Betul. Itu kayak semua orang masa depan deh. Ketimbang Iya. memperbaiki Menurut aku mungkin sekarang masa depan. kalian menyukai segala sesuatu yang baru dan tidak terduga. Benar atau salah? Betul. Betul. Contohnya dalam kehidupan. Ya, aku suka sesuatu yang surprise. Ya, contohnya kita nggak bakal tahu kan. Contohnya nih aku nggak bakal tahu bisa menikah dengan istri aku sekarang. Dan nggak bakal tahu setelah menikah bisa Anaknya bakal sepetakilan ini ternyata. bakal selucu ini, dan setelah punya anak nggak tahu kita bakal punya sesuatu yang baru gitu-gitu. Alhamdulillahnya. Selalu tinggal di kotamu tanpa berpergian atau selalu berpergian tanpa pulang? Pinginnya sih bepergian tapi pulang. Gak ada pilihan. Kalau dua pilihan Iya. itu aja. Yang Selalu pertama, tinggal di kotamu. selalu tinggal di kotamu tanpa bepergian. Karena nggak bakal pulang lagi kalau pilihan kedua kan. Ya. Kecuali pilihan kedua ada pulang. Ricis. Aku berpergian tanpa pulang karena menurut aku berpergian kan sama suami kan pulangnya suami. Jadi aku dimanapun tempat aku pulang kan ada di sini tempatnya. Kan pulang gak hanya soal rumah kan, pulang ada Kampung halaman. anak, pulang tentang suami. Jadi suami adalah rumahku. Jadi kemanapun itu aku akan terus selalu berpergian. Karena bagi aku sejauh apapun kita pergi, kita akan menemukan banyak hal-hal baru, menemukan karakter baru, orang-orang baru, pengalaman baru. Jadi Bener. aku harus terus berpergian. Oh, oe, Ikutan jawab. oe gitu. Menurut psikolog ini adalah pilihan pertama dia milih selalu tinggal di kotamu tanpa berpergian. Itu artinya adalah kemungkinan besar kamu telah mencapai hal yang paling penting dan sekarang kamu bahagia. 1. Nah, Ricis memilih selalu berpergian tanpa pulang. Kemungkinan besar kamu masih mencari arti kebahagiaan yang sebenarnya. Ini belum bahagia saat ini. Karena menurut aku selagi aku masih ada umur, aku harus terus keliling. Karena kan hidup ini nggak hanya tentang apa yang udah kita temui. Jadi banyak banget hal baru di luar sana, dunia baru, kegiatan baru. Yang belum kita lihat, belum Jadi kita tahu. dunia ini luas. Jadi menurut aku harus akan terus mencari. Sebenarnya sih di luar pertanyaan tadi itu kita kalau pakai logika tanpa mengesampingkan arti tadi, kita tetap milih yang bisa explore tapi pulang. Tapi kamu pilih nomor 1. Tapi kan kadang nggak bisa pulang, kalau rumah kan rumah kita gitu. Karena kan menurut aku kalau pulang nggak hanya soal rumah. Berikutnya, manakah yang kalian pilih? Makan satu jenis makanan selama hidupmu atau mendengarkan satu lagu seumur hidupmu? Memakan sih karena itu kelangsungan hidup ya. Lagu.
lagu. Nah, ini menarik. Kita kan hidup butuh makanan walaupun itu aja, tapi itu makanan kesukaan kita. Kalau lagu mungkin memang banyak arti yang kita pahami, tapi artinya itu aja gitu. Meskipun makanannya itu lagi. Iya. Saya suka udang. Telur sambal lado nih, udah telur sambal lado. Minggu bisa itu aja, kalau aku nggak bisa aku harus ganti karena kan diam dulu sebentar ya. Enggak. Saksi dulu. Kalau aku pertama dia maunya diri, dia maunya diri. Mau apa? Diri? Dari segi makanan aku harus yang beragam. Bahkan misal pagi makan telur, siang tuh nggak boleh ada telur. Siang harus tempe, harus ikan, dan siang udah ikan, malam pun nggak boleh ikan lagi. Jadi hari itu harus menunya beragam. Dan kenapa lagu? Karena refreshing. Jadi aku suka mendengarkan sesuatu. Misalnya adalah Rian memilih memakan satu jenis makanan selama hidup Rian. Berarti menurut psikolog di sini adalah Rian karakternya adalah kamu suka ketenangan dan kenyamanan. Memang. Benar atau salah? Yes, benar. Benar ya berarti ya. Benar. Ricis, mendengarkan satu lagu seumur hidupmu. Berarti Ricis menurut psikolog ini adalah kamu menyukai aktivitas dan banyak gerak. Memang. Ya kan sesuai, berarti benar. Itu benar real itu Ya jawabannya. itu real. Yang ini pertanyaannya masuk sih sama Karena kehidupan aku kita. suka aktivitas baru kan. Dulu sebelum nikah kan, waktu kita ada proyekan ke laut tuh sebulan tuh bisa berapa titik kota yang kita datang, ini sampai ketemu ini. Manakah yang kalian pilih? Kekayaan seluruh dunia atau pengetahuan seluruh dunia? Pengetahuan seluruh dunia. Tapi manusiawi sih. Kita kan pengetahuan itu juga untuk ilmu mencari rezeki kan, bener nggak? Jadi yang kamu pilih? Kekayaan. Aku juga kekayaan. Nggak usah inilah, nggak usah Karena realistis. dengan kekayaan kita bisa Sumbang. bersedekah lebih Bersedekah. banyak. Dengan kekayaan kita bisa mencari pengetahuan. Karena kan ilmu jarang ada yang gratis ya. Kuliah aja bayar. Kuliah aja bayar. Jadi dengan kekayaan insya Allah kita bisa hidup. Emang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Yes. Kekayaan seluruh dunia pilihan kalian. Artinya adalah kalian menghargai masa kini dan tahu cara menangkap momen itu. Kalau kalian diberikan kesempatan, kalian akan memilih mengetahui masa depan atau mengubah masa lalu. Kalau punya kesempatan, aku lebih memilih mengetahui masa depan. Jadi mungkin punya penyesalan yang lain. Mengubah masa lalu. Karena percuma masa depan juga kita nggak tahu apa-apa. Yang tadi aku jawab, aku nggak tahu apa-apa masa depan. Jadi jalanin aja apapun keadaannya. Tapi kalau masa lalu bisa diubah, aku dia mau jawab om dari tadi nggak ditanyain masa. Ibu jawab dulu ya. Oh, nggak boleh. Terus? Ya terus. Karena kalau masa depan itu aku tuh pengennya surprise, nggak pengen menerka-nerka, aku nggak pengen kepo-kepo karena semakin aku kepo tuh nggak sesuai dengan harapan, nggak sesuai ekspektasi, jadi ya udahlah let it flow aja. Kalau bisa diubah, aku pengen banget ngubah itu waktu aku ke wearable, aku nggak pengen berangkat. Dan walaupun bisa diubah, aku pengen jadi posisinya Diki, karena Diki yang pamitan sama papa, aku enggak. Kamu tolong start, karena aku nggak pamitan. Itu gimana kok bisa? Lagi sofa duduk ya? Meja makan? Aku enggak. Jadi waktu itu aku turun ke jam 5, papa udah naik ke kamar. Jadi telat, aku turunnya telat kan. Kalau kru kan, kalau tim kan emang lebih cepat prepare kan. Jadi mereka yang lebih duluan siap-siap. Mengetahui masa depan itu kita lebih, apalagi zaman bencana ya. Ini sekarang ini kan udah zaman bencana dan kelihatan nih mau mendekati bukan sok religius atau apa ya, tapi bisa mengetahui masa depan tuh bisa mempersiapkan diri untuk bisa Benar. hidup kekal bahagia selamanya nanti di dalam surga. Nggak pernah tahu kapan mati. Ini opini ya, benar juga. Karena dengan Benar. jawaban misalnya Ricis tahu masa depan di saat sebelum kejadian itu, Ricis bisa tahu nih, ya kan dalam tanda kutip kejadian apa. Senayang. Nah, itu menarik nih. Rian memilih itu, berarti Rian adalah karakternya adalah kamu adalah orang yang tidak begitu penyabar. Benar atau salah? Penyabar. Tapi pernah nggak dalam pengalaman hidup lo ngerasa saat itu, kok gua kenapa nggak bisa sabar ya saat itu? Nggak pernah mikir gitu. Akan sadar juga sih. Nggak orang sadar kan sih. nggak Biasa orang sadar. kenapa gua nggak sabar aja ya? Mungkin bisa dapat hasil lebih bagus. Mungkin kayak gitu. Ada. Kalau Eko, Mengubah masa lalu. Ricis adalah orang yang bijaksana dan sering menarik diri. narik diri dari apa? Alah sudah lah. Konflik, Ya udahlah, aku masalah mundur aja. gue nggak usah ikutan bikin keruh. Aku kan aku nggak kepoan orang. Kalau bisa lihat banyak yang minta aku bikin podcast, aku mundur karena aku nggak kepoan orangnya. Aku nggak mau. Jadi kayak misalnya sebelum ada tim kreatif nih, misalnya udah bintang tamu, itu tuh pasti nggak kekulik. Ngerti nggak? Kayak misalnya yang udah tuh kayak di rumah paling itu kayak cuma hijabin tanpa pengen, tapi kayak cuma happy doang gitu-gitu. Jadi aku nggak kepo orangnya. Hidup dengan seseorang yang menawan tetapi konyol, atau membangun Konyol. keluarga dengan orang yang pintar tetapi jelek. Menawan tapi konyol, lucu, tingkahnya kocak, lompat sana lompat sini. Ganteng cantik kan relatif. Iya. Menurut orang jelek belum tentu menurut kita jelek. Jadi aku nomor 2. Jelek ganteng itu relatif ya. Pandangan umum ya, pandangan Iya, umum jadi adalah pandangan umum pokoknya ya. relatif
kreatif, jadi aku pintar. Tapi kan pintar bukan hanya dari IQ, EQ doang ya, pintar Iya. itu dari semua sisi. Bilang lagi dia mau pilih menawan tapi konyol. Karena aku cantik. Iya, orangnya cantik dan memang sekarang lucu gitu kan. Ada aja tingkahnya yang lucu-lucu konyol tapi lucu gitu. Rian beda lagi nih Marijis ya. Berarti Rian adalah karakter kamu pemalu dan punya masalah dalam berkenalan dengan orang lain. Iya, karena aku nggak bisa membawa diri, saya bisa banyak ngomong kayak orang lain nggak bisa. Biar akrab gitu nggak bisa. Ya, dia nggak bisa mengolah kata-kata. Pernah nggak ngerasa salah melempar kalimat ketika diwawancara atau ngobrol sama orang? Pernah? Contohnya Wawancara? itu silet. Bukan silet. Terus masih awal-awal dulu kan mungkin orang nanya nih, kadang mungkin jawabnya beda karena kan kita lagi nggak fokus, mana yang masih ngelawan lampu mata, mana yang mendengerin istri ngomong dulu, baru aku itu masih baru awal-awal dulu waktu wawancara. Mungkin ya kayaknya pernah salah sambung gitu-gitu sih. Biasa tuh human error tuh biasa. Rian memilih hidup dengan seorang yang menawan tapi konyol. Rian berarti benar tadi ya, karakternya kamu pemalu dan punya masalah dengan berkenalan dengan orang lain. That's Ya, right. bener. Ricis, membangun keluarga dengan orang yang pintar tetapi jelek. Kamu adalah orang yang mudah bergaul dan tahu bagaimana menemukan kesamaan dengan orang lain. Temen aku tuh saya banyak banget, dari ujung ke ujung tuh temen aku semua. Cuman karena kita sudah menikah, sudah punya suami, sudah punya anak, mengerucut lah, dan ujung-ujungnya ke suami, anak gitu. Manakah yang kalian pilih? Menjadi yang terbaik dalam sebuah tim, tetapi sebagai pemain cadangan. Jadi kalian terbaik, tapi pemain cadangan. Super sub rasanya. Atau menjadi yang terbaik di tim yang buruk. Menjadi orang yang terbaik di tim yang buruk kalau aku. Pertama tadi? Menjadi yang terbaik di tim, tetapi sebagai pemain cadangan. Pertama. Menjadi yang terbaik nih ya. Di tim. Bisa membuat tim itu menjadi lebih baik pastinya dan mengajarkan teman-teman kita untuk bisa menjadi baik sama-sama gitu. Di tim yang buruk ya. Di tim yang buruk, jadi timnya jadi keangkat juga dong jadi baik gitu. Karena aku udah terbiasa dicari kalau dibutuhin doang. Kan cadangan dibutuhin kalau dibutuhin doang kan? Rian memilih menjadi pemain terbaik di tim yang buruk. Oke. Rian adalah karakter untuk sukses, kamu membutuhkan timmu sendiri. Jadi lo nggak bisa sendirian. Tipikalnya lo harus Iya. bareng orang. Benar. Nah, Manusiawi kita saling bukan membutuhkan. kalau Ricis menjadi yang terbaik di tim, tetapi sebagai pemain cadangan. Oke, nah itu artinya adalah Ricis adalah karakter yang mampu beradaptasi secara sempurna dengan kondisi luaran atau eksternal yang kurang baik atau kurang Bisa jadi. cocok. Oke. Bisa jadi. Berarti intinya ini kondisinya mungkin ada nih contoh misalnya teman-temannya kurang pas nih, tapi kita bisa kondisi kita dengan kayak seakan baik-baik aja gitu. Makanya teman dia bagai macam kalangan. Tapi kok bisa pas ya? Menurut aku itu pas. Menurut kalian gimana guys? Coba kalian komen cocok. Berikutnya, jika kalian diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, pilih mana? A. Kemampuan membaca pikiran orang atau kemampuan mengubah masa lalu. Kalau siapapun ya, Cis. Aku tetap yang pertama itu kan dapat membaca pikiran orang. Tapi sebenarnya nggak baik sih, ngapain sih kita bisa? Aku kan sistemnya cuek, tapi aku nggak pilih yang kedua juga gitu. Apa keuntungan dari seorang Rian? Ini kita ada. Kalau lo bisa pikiran, baca pikiran, dan pikiran itu pikiran Ricis ya. Contohnya nih misalnya nih aku kan waktu saat itu ketemu sama istriku di Aceh gitu kan. Aku suka nih gitu kan, kayaknya nih cocok nih jadi calon, jadi jodoh gitu kan. Terus tiba-tiba lah dianya udah pasti enggak. Ya udahlah, ngapain diusahain walaupun kita berusaha karena udah pasti. Karena bisa baca pikiran. Kalau kita nggak baca pikiran kita berusaha kayak orang ngedapetin cewek, berusaha sampai nggak dapet gitu kan. Paham nggak? Berarti tipe yang tidak mau berusaha. Bukan, ini kan contohnya kalau bisa baca pikiran. Berarti aku yang nomor 2 tetap Tetap konsisten. Aku nggak mau cari tahu, mendingan aku tetap usaha karena dengan usaha dan gagal aku jadi dapat pengalaman, dan itu yang pernah aku lalui, dan dari pengalaman itu yang bisa bikin aku ngajarin anak aku nanti, ngajarin orang-orang sekitar bahwa memang semua itu yang kita inginkan tidak semua bisa kita dapatkan, jadi harus usaha. Tapi aku mengubah masa lalu. Kalau misalnya ngubah momen yang saat kamu pamit sama papa itu, selain itu masa lalu apa detailnya yang ingin kamu rubah? Sebenarnya balik lagi ya, kita gak boleh berandai-andai atau kita gak boleh mengubah sesuatu yang udah pernah terjadi. Tapi kan kita manusia biasa dan pasti banyak banget pengen belajar dan pengen sesuatu yang kalau aku gini pasti aku gini. Walaupun sebenarnya gak boleh. Cuman kalau yang ada yang pengen aku ubah, aku pengen berhijab sejak aku haid di SMP. Aku itu kan SMP kelas 1. Oh, tanya sama siapa? Aku tuh kalau bisa diulang aku pengen banget pakai kerudung tuh dari waktu pertama haid, karena andai kalian tahu dosa kelihatan rambut tuh wah. Jadi pengen ubah itu sih. Tapi karena memang pilihan pertama, yang pilihan kedua tadi nggak aku jawab gitu, jadi makanya hanya pilih itu. Nggak harus memaksakan bisa baca pikiran orang, hanya konsistensi aja sebagai pria gitu. Jadi gimana sih jawabannya? Iya memang iya. Kita pilih orang ya. Iya benar,
tetap milih itu, cuman sebenarnya kalau misalnya pilihan kedua tadi bukan apa tadi pilihan keduanya? Enggak, ini Iya. di luar itu konsisten. Di luar itu konsisten. Enggak juga. Tetap pilih nomor 1. Tetap pilih nomor Oke, result is. Karena yang masalah itu emang nggak bisa berubah. Apa sih yang mau dipaksakan? Oke. Karena dia pengennya ke depannya. Oke, hasilnya. Hasilnya adalah Rian memilih kemampuan membaca pikiran orang. Nah, dengan itu dia bisa tahu orang ini bagus, baik atau enggak buat dia gitu Ya. ya. Iya. Nah, salah satunya milih jodoh ya. Betul. Iya, contoh itu contoh. Karakternya adalah Rian ini sebenarnya adalah sosok berjiwa lembut dan rapuh. Ya, kok rapuh? Iya. Udah trust sama orang. Ketika orang itu ngecewain lo, ya lo hancur gitu ya. Yes. Misal tentang pilihan Ricis memilih kemampuan untuk mengubah masa lalu. Ricis adalah seseorang yang dia ini ingin banyak manfaat terhadap banyak orang, gampang percaya sama orang, Betul. tapi seringkali disakiti sesama orang dekat. Sakit atau enggak itu kan tergantung kita yang merasakan. Kalau kita ngerasain iya ya iya, enggak ya enggak. Kan kita kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan bagi aku tuh semua orang baik. Dulu tadinya sebelum aku merasakan dan melihat dan dapat pelajaran bahwa nggak semua orang itu baik. Dan akhirnya aku bisa ngajarin ke suami bahwa nggak semua orang itu baik. Nah, malah sekarang suami yang mikir semua orang baik. Dan begitu aku bisa ngajarin dan bilang suami aku biar nggak semua orang itu baik, nggak semua orang itu dianggap keluarga. Karena dulu tanggap semua keluarga, tapi ternyata bikin loro hati ki. Piye? Ini resultnya, ini terakhir boleh jawab boleh enggak, cuman ini agak absurd, tapi menarik jawabannya. Wah, Wah, absurd. Oke, manakah yang kalian pilih? Kalau kalian bisa menemukan obat kanker atau membangun pesawat ruang angkasa berkecepatan tinggi. Membangun obat kanker sih. Menemukan obat kanker. luar angkasa. Luar angkasa. Itu kalau bicara luar angkasa mau kemana? Karena menemukan obat kanker itu tugasnya dokter. Aku bukan dokter. Aku juga nggak suka belajar ilmu-ilmu yang dipelajari oleh dokter. Keluar angkasa itu tuh kayak sesuatu yang baru, dunia baru. Kita bisa ketemu hal-hal baru. Kita terbang. Indah banget. Tapi kalau misalnya kita lagi mikir posisinya nih, kita yang amit-amit lah semoga jauh dari segala penyakit itu. Tapi kalau ini kan hanya contoh ya, kita yang merasakan itu, kita kan mesti ya Allah semoga ada obat ini gitu. Betul. Tiba-tiba ada kanker yang emang nggak ada obatnya. Betul. Maaf, aku punya kakak yang kemarin udah lama sih udah meninggal. Yang kemarin kita ke Tanah Kusir. Saya ginjal kan pasti cuma cuci darah hingga kita dipanggil sama Allah kan. Lain apa coba konsumsi obat. Kalau kita menemukan obat terus bisa sembuh total, orang sehat kembali. Betul. Tapi kalau kita keluar angkasa itu lebih menarik sayang. Sembuh total kita bisa keluar ke angkasa. Pasti kan juga ada nanti orang. Kalau kita sembuh total, kita belum tentu bisa keluar angkasa. Jadi tuh kalau kita bisa terbang, itu kita akan menjadi satu dari sekian persen orang gitu. Kalau misalnya penyakit kanker, kalau udah panggil meninggal, ya udah. Obatnya bener atau enggak ya? Iya, mau obat bener apa enggak? Bener. Ini gak bela. Tapi kalau misalnya kita terbang, Karena dia takut tinggi. ya itu sama tinggi juga pertama. Terus yang kedua, dunia ini ciptaan Allah. Kalau kita terbang, kita lihat bumi itu cuma segini, semana. Justru Apa sih yang mau itu, kita belum pernah lihat bumi dari jauh. Aku pengen banget, cita-cita aku pengen terbang, lihat bumi dari jauh. Seberapa kecil bumi ini yang kita lihat. Sehingga Allah dengan mudah kun fayakun. Terboleh, kan dia tuh takut tinggi guys. Dan aku takut terbang, gimana cara menyatukannya. Ke Singapura aja kan bentar ya. Dia menjawab menemukan obat kanker, sungguh mulia ya. Masya Allah, Masya Allah. Karakternya adalah Rian ini tidak ada yang lebih penting bagimu selain orang lain. Masya Allah. Bisa nih kenapa aja rumah. Nomor satu kita lapor ke siapa? Ke tetangga pasti yang bantu dong. Gak bisa kita melawan sendiri kalau misalnya terjadi apa-apa. Sabar, sabar, Pak. Iya enggak? Ini karakternya nih ya. Ricis ini adalah tidak ada yang lebih penting bagimu selain misteri di dunia. Kontennya hantu mulu dulu ya. Oh, enggak, maksudnya Iya. sesuatu Oh, iya. sesuatu yang Ya nggak nggak mungkin, dijangkau. Yang iya benar itu dia maksudnya. Bagus luar angkasa emang mau lihat apa sih? Mau nyari apa? Itu mau lihat bumi itu sekecil apa sih? Karena kita ini melihat sesuatu itu kan hanya dengan pandangan mata. Malah kadang untuk laut aja nih, kalau misalnya kita di tengah laut kita lihat ke ujung tuh pasti ya udah mentok segini aja kan, kayak ini laut, ini apa kayak langit-langit gitu. Jadi udah mentok. Nah, aku tuh pengen lihat sebesar apa sih dunia ini, atau sekecil apa bumi ini kalau dilihat dari jauh. Jadi aku suka sesuatu yang apa sih? Ada apa sih gitu? Tapi itu bukan tentang seseorang ya. Kalau kepo seseorang kan aku nggak suka. Tapi kepo tentang sesuatu aku suka. Hal-hal baru. Tadi kamu bilang laut mentok awan. Aku nggak tahu bentukannya apa. Karena kan ada jarak pandang kan. Iya, Jarak semakin jauh semakin nggak kelihatan. Nah makanya aku tuh pengen lihat ada apa aja. Makanya kalau Allah takdirkan kita masuk surga, amin. Amin.
Aku tuh kayak pengen tahu, kepo, di bawah laut ada apa, di bawah Danau Toba ada apa, di ujung langit ada apa, ada berapa bintang di muka bumi ini. Kenapa matahari digambar bulat ada jarum-jarumnya? Padahal kalau dari dekat itu api. Kenapa namanya matahari? Kenapa nggak matahari? Sebenarnya sih semua orang penasaran sih gitu-gitu, cuman saat ini nggak terpikir gitu saat ini. Iya. Tapi sebenarnya dalam rumah kosong itu udah lama tuh apa sih sebenarnya dalamnya? Ingat nggak? Nggak benar sebenarnya iya. Kayak kemarin kita Sabar, Pak. Begitulah kira-kira pengalaman kita dan jawaban-jawaban kita yang super duper berbeda, dan jawaban ini yang amat sangat spektakuler. Spektakuler. Ya, karena ternyata rambut boleh sama hitam, tapi si hati, si pikiran tidak ada yang tahu. Yes. Begitulah pernikahan, suami, istri, laki-laki, Berbeda. perempuan pasti punya. Jangan sedih dong. Jadi kan. Dia dari dalam. Kok nangis sih? Oh, bukan nangis. Karena sejatinya perbedaan yang kita cocokkan itulah yang menyatukan kita semua. Jadi apabila semua sama, semua begitu-begitu aja kan jadi nggak berwarna kehidupan kita. Bukan begitu, Oke, anak benar. Mama Ricis. Oke, benar-benar. Itulah. Jadi kalau kalian mau ikutin tes kepribadian ini, komen di bawah apa yang mau kalian ketahui. Silakan. Atau mau melempar pilihan. Melempar pilihan dan apa jawaban dari pilihan itu. Yang penting kalian harus ikut aku ke antariksa. Kita langsung keluar angkasa naik pesawat. Siapa mau ikut?